1, 2, 3, AVR, AVL, sama AVR. Kalau di lead V1 sampai V6 atau lead prekordial, itu gelombang QRS-nya, R-nya makin lama makin tinggi. S-nya, gelombang S-nya makin lama makin dangkal, makin hilang sampai ke V6. Terus gelombang T harus positif di semua lead kecuali AVR. Ini contoh ECG yang normal. Kalau nggak ngikutin kaidah tersebut, berarti ECG-nya ada yang abnormal. Kalau abnormal baru kalian cari tahu mana yang abnormal. ECG sebagian besar itu pasien ECG-nya normal kok, Dek. Sebagian besar. Jadi kalau kalian sudah bisa lihat ECG normal, paling tidak bisa lah, paling baca sekitar 70% dari ECG itu rata-rata normal. Normalnya seperti ini tadi ya. Gelombang P harus positif di semua lead kecuali AVR, QRS harus positif di semua lead ekstremitas kecuali AVR, QRS di V1 sampai V6, R-nya makin lama makin tinggi, S-nya makin lama makin hilang. Gelombang T harus positif di semua lead kecuali AVR. Oke, nah terus bagaimana sih kita baca ECG? Cara baca ECG yang ini biasanya kalau diajarkan di pergi. Cara baca ECG yang runtut ini, kalau kita bisa membaca ECG secara runtut, biasanya nanti kemungkinan abnormalitas itu bisa terbaca dengan baik tanpa ada yang tidak terbaca. Jadinya kalau bacanya bisa sistematis, nanti pun kelainan-kelainan yang ada dari ECG tersebut tidak akan terlewat pada pembacaan kita. Bacanya yang benar seperti apa? Ini pertama kita baca iramanya. Dia iramanya apa? Sinus atau bukan? Kemudian heart rate-nya berapa? Heart rate biasanya kita ngukur dari RR interval atau PP interval. Kemudian cari gangguan konduksi ada apa tidak. Kemudian cari kelainan ruang ada apa tidak. Baru cari kelainan koroner, baru cari kelainan lain-lain. Kalau ini ada yang terlewat, misalnya baru baca koroner dulu baru ruangan, nanti ambigu. Kenapa? Gambaran kelainan-kelainan pada ruang jantung ini biasanya gambarannya juga mirip seperti koroner. Padahal kalau sudah terbaca sebagai kelainan ruang, nggak perlu lagi dibaca sebagai kelainan koroner. Kita masuk nanti pada pembahasannya selanjutnya. Nah, terus kita masuk ke bagaimana cara pembacaan irama. Menurut saya cara paling gampang untuk membaca irama adalah cara ini biasanya. Cara cepat untuk membaca irama ECG itu biasanya pakai cara di ACLS itu. Yang pertama kalian lihat dulu pastikan dia sinus atau bukan. Kalau sinus berarti harus ada gelombang P diikuti QRS dan dia reguler. Kalau udah sinus ya udah nggak usah mikir tentang aritmia lain. Tapi kalau dia bukan sinus, kalian coba pakai cara ini. Jadi dilihat dulu, ada QRS apa enggak. Kalau nggak ada QRS kan berarti asistol. Tapi kalau ada QRS, asistol atau VF, kalau nggak ada QRS. Kalau ada QRS, kalian lihat cepat apa lambat heart rate-nya. Nanti cara membaca heart rate setelah ini. Kemudian baru dilihat QRS-nya sempit apa lebar. Kalau QRS sempit, berarti sumber listriknya, sebagian besar sumber listriknya dari atas ventrikel. Bisa jadi iramanya sinus, bisa jadi atrial, maupun bisa jadi junctional. Tetapi kalau QRS-nya lebar, sebagian besar iramanya pasti sumbernya dari ventrikel. Nah, ini biasanya akan menjadi nama depan dari irama tersebut. Kalau misalnya dia QRS-nya lebar, nama depannya mesti ventrikular. Tapi kalau misalnya QRS-nya sempit, nama depannya bisa atrial atau junctional atau mungkin supraventrikular. Kemudian baru dilihat reguler apa irreguler. Reguler dari irreguler kita lihat RR intervalnya. RR intervalnya selalu sama atau enggak, atau bervariasi. Nah, kalau misalnya dia reguler, RR intervalnya selalu sama, nama belakangnya ini akan mengikuti nadinya. Kalau dia cepat ya nama belakangnya takikardi, kalau dia lambat ya nama belakangnya bradikardi, kalau dia normal ya biasanya nama belakangnya tidak ada, cukup sinus gitu aja biasanya, atau mungkin irama junctional seperti itu aja. Atau kalau misalnya dia RR intervalnya dia irreguler, nama belakangnya biasanya nama belakang dari irama tersebut adalah biasanya paling sering adalah fibrilasi. Kemudian baru dicari gelombang P-nya. Nah ini sebenarnya ini ditaruh di belakang karena gelombang P ini seringkali susah untuk dicari. Tapi misalnya kalian sudah bisa menemukan gelombang P diikuti QRS, oh ini pasti sinus. Tapi kalau misalnya P tidak diikuti QRS atau mungkin gelombangnya kok bukan sinus, baru coba pakai cara ini untuk menentukan iramanya apa.
Contoh misalnya ini kan ada gelombang P diikuti QRS dan dia RR intervalnya dia selalu reguler. Ini contoh dari irama sinus kalau seperti ini, sinus ritem. Contoh lain seperti ini misalnya. Ini kalau dibilang sinus, di sini kayak sinus ya. P diikuti QRS, P diikuti SK. Tapi kalau dilihat semakin ke belakang, ini P-nya semakin hilang. Nggak ada gelombang P-nya, nggak ada. Ini gelombang T ini. Tapi cuma QRS, T, QRS, T. Ini pasti bukan sinus kalau kayak gini. Kita balik tadi. QRS ada apa? Nggak ada QRS-nya. Berarti pasti bukan asisol VF. Kemudian kita lihat cepat apa lambat. Kalau lihat kayak gini, nanti kita belajar cara menghitung heart rate. Dia heart rate-nya mesti lebih dari 150, ini 170-an, sekitar 170. Heart rate-nya berarti takikardia. Kemudian kita lihat QRS-nya sempit apa lebar. QRS-nya kalau lihat kayak gini, QRS sempit. Sempit apa lebar gimana? Kalau lebar itu lebih dari 3 kotak kecil. Di sini cuma 2 kotak, nggak sampai. Ini kecil sekali sempit. Berarti sumber listriknya hampir pasti kalau nggak dari atrial, junctional atau supraventricular atau sinus mungkin. Kemudian kita lihat dia reguler apa enggak. Karena dia reguler, nama belakang dari irama ini adalah mengikuti nadi. Karena dia nadinya cepat, berarti nama belakangnya pasti takikardia. Tinggal kita cari tahu nama depannya apa. Kalau dibilang sinus kurang cocok karena nggak ada peak diikuti QRS. Lah bisa jadi ini merupakan, berarti kalau QRS-nya sempit bisa jadi atrial takikardi atau junctional takikardi, atau sebenarnya atrial dan junctional takikardi itu termasuk dalam grup yaitu kita sebut sebagai supraventricular takikardi kayak gitu. Berarti kalau kayak gini kita bacanya irama atrial fibrilasi. Ini hampir sama kayak tadi. Dia irregular ke arah sempit atrial fibrilasi, tapi perlu dilihat di sini gelombang P-nya dia seperti gigi gergaji. Kalau ini yang kita namakan sebagai atrial flutter. Ini contoh lain kalau ada ini irama sinus, tapi di sini ada phase yang kuplet, ada PVC yang komplit. Contoh lain, ini kayak gini. QRS-nya sempit apa lebar? Ini lebar sekali. Ini berapa kotak? 1, 2, 3, hampir 4 kotak. QRS-nya sangat lebar. Nama depannya pasti ventrikular kalau kayak gini. Kemudian kita lihat reguler apa enggak reguler ini. Jarak RR intervalnya selalu sama. Berarti nama belakangnya pasti ngikutin nadi. Nadinya cepat berarti ventricle tachycardia kalau kayak gini ya. Ini sama, ini ventricular tachycardia, tapi dia yang polimorfik. QRS-nya kadang lancip ke bawah, kadang lancip ke atas, yang kita namakan sebagai VT polimorfik atau torsarepoa. Ini contoh lah, kalau kayak gini kita anggap ini sudah tidak ada QRS. Kenapa nggak ada yang lancip-lancipnya? Ini yang kita namakan ventricular fibrillation. Itu contoh lain, ini irama sinus, bradikardie tapi dengan AV block. Nanti kita belajar lagi ke belakang. First degree AV block. Nah, itu cara membaca irama secara cepat. Oke, sekarang kita cara membaca heart rate. Heart rate paling gampang menurut saya adalah ini dilihat RR interval. Kalian lihatnya dari kotak yang sedangnya ini, kotak sedang. Kotak sedang ini kan di sini ada kotak kecil-kecil ini. 5 kotak kecil akan membentuk 1 kotak sedang. Nah, 5 kotak sedang nanti akan membentuk 1 kotak besar. Nah, pakai yang kotak sedang ini, contoh yang ini contohnya. Ini misalnya R ke R-nya ini jaraknya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 rumusnya ini 300 dibagi 6. Berarti 50. Kalau dia 5 kotak berarti heart rate-nya 300 bagi 5 berarti 60. Kalau dia jaraknya 4 kotak 300 bagi 4 75. 300 jaraknya 3 kotak berarti 100. Jaraknya 2 kotak 150, jaraknya 1 kotak 300. Pakai ini aja. Kalau dia 4,5 kotak, Dok, dilihat 4,5. Kalau 4,5 kan antara 60 sampai 75 ya, segampangnya aja 70 kayak gitu ya. Kalau dia 3,5 kotak berarti antara 75 sampai 100 ya, sambil aja 80 atau 90 kali.
Itu cara ngitung heart rate paling gampang. Banyak lagi cara yang lainnya, boleh kalian belajar lagi. Tapi menurut saya paling aplikatif ketika kalian jaga, rasanya paling aplikatif ini. Oke, setelah baca irama sama baca heart rate, selanjutnya adalah membaca kelainan konduksi. Kita lihat kelainan konduksi apa enggak. Ada apa enggak. Tadi kayak saya cerita dari awal, bahwa nyari kelainan konduksi berarti kita lihat panjang lebarnya dari lebar atau sempitnya dari gelombang-gelombang di ECG tersebut. Biasanya paling sering kelainan konduksi itu adalah AV block, kalau enggak gitu adanya blok di ventrikelnya. Kalau AV block biasanya kalau misalnya dia masih belum total, AV block berarti ada blok antara atrium ke ventrikel. Atrium digambarkan oleh gelombang B, antara atrium dan ventrikel berarti ada gangguan antara jarak antara gelombang P sama gelombang QRS yang kita namakan sebagai PR interval. Jadinya pada AV block yang derajat 1, kita akan mendapatkan PR interval yang memanjang. Normalnya berapa? Normalnya harusnya 5 kotak kecil. Tetapi ketika ada AV block ini, normalnya cuma 5 kotak kecil segini. Kayak contohnya ini. Nah, ini nggak sampai 5 kotak. Tapi kalau dia terjadi AV block derajat 1, dia akan memanjang. Kemudian kalau misalnya dia derajat 2, ada gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS yang kita namakan sebagai drop beats. Kalau dia yang tipe 1, dia PR intervalnya makin lama makin panjang kemudian hilang. Kalau derajat 2 tipe 2, PR intervalnya selalu sama, tapi tiba-tiba ada gelombang P yang tidak diikuti QRS. Kalau sudah derajat 3, gelombang P jalan sendiri, gelombang QRS-nya jalan sendiri. Sudah tidak ada hubungan sama sekali antara P maupun QRS. Nah, kemudian blok yang paling sering selain antara atrium sama ventrikel, blok yang paling sering bisa terlihat adalah blok di ventrikel. Gampang kalau blok ventrikel. Berarti kalau ada blok di ventrikel yang melebar adalah gelombang ventrikel digambarkan oleh gelombang QRS. Berarti ada pemanjangan atau pelebaran dari gelombang QRS. Kalau ada pemanjangan atau pelebaran dari gelombang QRS berarti ada blok di ventrikel yang biasanya kita istilahkan sebagai bundle branch block. Bundle branch ini ada 2, yaitu yang kanan dan kiri. Bedakan ini bundle branch yang kanan atau kiri. Sorry, tadi kalau ada QRS lebar kapan? Lebih dari 3 kotak. 2,5 sampai 3 sudah dianggap melebar sebenarnya. Biasanya incomplete. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kotak, jelas itu ada pelebaran. Nah, sekarang kita bedain antara kanan dan kiri gimana. Kalau left, itu ingat-ingat. Pokoknya semua gangguan yang kiri itu yang terganggu adalah gelombang di V5, V6. Kenapa kok gitu? Karena kita memasang V5, V6 di ventrikel kiri. Tapi kalau ada gangguan di right, kanan, pasti yang terganggu nanti lead-nya adalah V1 dan V2. Kenapa? Kita masangnya di dinding depan. Dinding depan jantung itu merupakan batas depan jantung itu ventrikel kanan. Jadinya kalau mau cari bundle branch blok cabang berkas yang kiri, left bundle branch block, berarti bakal ada pelebaran gelombang QRS di V5, V6. R-nya dia melebar di V5, V6-nya kayak gini, V6-nya dia lebar sekali. Di V1, V2, S-nya yang lebar. Tapi kalau ada right bundle branch block, blok cabang berkas yang kanan, yang melebar adalah gelombang R lebar di V1 atau V2. Udah, nanti kalau ada yang bingung, tanya lagi aja ya. Habis kelainan konduksi, baru selanjutnya kita, nanti aku jelasin sampai 45 menit aja ya Mbak Ning ya. Mungkin sisanya untuk tanya jawab ya. Atau mungkin nanti kita bisa sambung lain waktu mungkin ya Mbak Ning ya. Ya, terserah. Oke, tak lanjutin dulu ya. Siap. Materinya aku masukin semua dulu, biar bingung dulu teman-teman. Nanti tanya jawabnya lanjut aja. Oke, selanjutnya setelah kita baca kelainan konduksi, baru masuk ke
baca abnormalitas ruang jantung. Ruang jantung kita tahu ada atrium, ada ventrikel. Atriumnya nanti ada kanan, ada kiri, ventrikel ada kanan, ada kiri. Bagaimana cara melihatnya? Kayak tadi balik. Aktivitas listrik atrium digambarkan gelombang P. Jadi kalau ada pembesaran atrium, kita lihatnya gelombang P. Ventrikel digambarkan QRS sama T. Kalau ada pembesaran ventrikel, pasti yang berubah gelombang QRS-nya. Oke, kita masuk ke gangguan pembesaran dari atrium. Kalau atrium kanan itu gelombang P-nya akan sangat tinggi. Di lead mana? Gelombang P itu paling jelas dilihat di lead 23 sama AVF. Di sini akan kita dapatkan gelombang P yang sangat tinggi lebih dari 2,5 kotak kecil, 2,5 mm. Kemudian untuk konfirmasinya biasanya kita lihat di lead V1. Di lead V1-nya P-nya juga harus tinggi lebih dari 1,5 kotak. Itu kita namakan sebagai pembesaran atrium kanan atau abnormalitas atrium kanan, sama aja itu. Nah, bentuk gelombang itu kita namakan sebagai P pulmonal. Karena paling sering kita dapatkan pada pasien cor pulmonale. Kalau pembesaran atrium kiri agak sedikit berbeda dari pembesaran atrium kanan. Kita lihatnya tetap di gelombang P. Gelombang P paling jelas dilihat di mana? Lead 23 AVF. Tapi kalau pembesarannya atrium kiri, dia bukan meninggi tapi melebar. Lebarnya lebih dari 0,12. 0,12 itu 3 kotak kecil. 3 kotak kecil. Jadinya kalau dia P-nya melebar di lead 2, hati-hati mungkin ada abnormalitas atrium kiri dan biasanya akan kita konfirmasi lead V1. Di V1-nya dia akan defleksi negatif. Jadinya dia cenderung negatif. Kalau tadi pembesaran atrium kanan, dia positif di V1. Ini yang kita namakan sebagai P mitral karena gambaran abnormalitas atrium kiri ini paling sering kita dapatkan pada pasien dengan mitral stenosis. Ini gambarannya. Kalau di lead 2, kalau normalnya cuma kayak gini, kurang dari 2,5 lebarnya, tingginya kurang dari 2,5. Tapi kalau ada pembesaran atrium kanan, dia tingginya lebih dari 2,5. Lebarnya kalau ada pembesaran di atrium kiri, lebarnya lebih dari 2,5. Oke, kita masuk ventricle. Kalau ventricle kita lihatnya gelombang QRS. Gelombang QRS di mana kita lihatnya? Kayak saya cerita tadi, kalau ada gangguan di ventricle kiri, kita lihatnya V5, V6. Kalau kita lihat gangguan di ventricle kanan, kita lihatnya di V1, V2. Nah, ini tadi ya, gelombang ECG yang normal kan kayak gini lah. Kalau kita mau lihat pembesaran ventricle kiri, kita lihatnya di sini, V5, V6. Kita pengen lihat pembesaran ventricle kanan, lihatnya V1, V2. Gimana lihatnya? Kayak cerita tadi awal, semakin tebal otot jantung, semakin pasti QRS-nya semakin tinggi, karena semakin banyak listrik jantung yang diproduksi oleh sel-sel jantung tersebut. Contoh misalnya, pembesaran ventricle kiri. Berarti pembesaran ventricle kiri, QRS di V5, V6 pasti harusnya sangat-sangat tinggi sekali. Normalnya kan tadi kita cerita kalau ECG normal, V1 ke V6, R-nya makin lama makin tinggi. Normal di V6 ini tinggi. Nah sekarang seberapa tinggi kita bilang ini sebagai abnormal, hipertrofi ventricle kiri. Makanya ada kriterianya, ini kriterianya. Kita istilahkan sebagai kriteria voltase. RD kompleks ventricle kirinya, jadi di V5, V6 lebih dari 25 kotak kecil. Atau kalau misalnya S di V1, V2 ditambahkan R di V5, V6 itu lebih dari 35 kotak kecil. Tapi kalau itu aja nggak cukup, harus disertai kriteria lain. Karena memang V5 sama V6 normal QRS-nya tinggi, R-nya tinggi. Sehingga harus disertai kriteria lain seperti ada ST depresi yang ST depresi di V5 V6 yang kita sering sebut sebagai strain pattern, atau ada tambahan abnormalitas atrium kiri. Kalau yang bawah ini jarang ketemu biasanya. Hafalin aja yang 1, 2, 3 itu aja. Jadinya pokoknya kalau 6 bulan kayak gini, QRS-nya tinggi kayak ini contohnya. Ini ada 1, 2, 3, 4. 4 tambah setengah atas, setengah bawah berarti 5 ya. 5 kotak sedang itu kan sama dengan 25 kotak
kecil, berarti tingginya sudah memenuhi kriteria voltase. Kita cari ada ST depresi nggak di V5, V6? Oh, ini ada ST depresi, masuk ini. Ini hipertrofi ventrikel kiri kalau kayak gini. Ventrikel kanan lebih gampang. Tadi kan syaratnya kalau ada kelainan di ventrikel kanan kita lihatnya di V1, V2. Berarti gimana gambarannya? Kalau ventrikel kanannya ototnya tebal, berarti gelombang R-nya pasti di V1, V2 pasti R-nya tinggi. Normalnya kan R-nya dia pendek. Kalau sampai tinggi pasti ada hipertrofi ventrikel kanan. Ini kalau dibikin kata-kata lebih sulit kayak gini. R per S yang terbalik, R per S di V1 lebih dari 1 atau R per S di V6 kurang dari 1, ribet kalau kayak gitu. Mending kayak gini. Pokoknya R-nya kalau di V1 V2 dia tinggi sekali, lebih tinggi daripada gelombang S-nya, ya udah itu pasti ada hipertrofi dari ventrikel kanan, pasti kayak gitu. Ini gambarannya ya, kalau ventrikel kiri R-nya sangat tinggi di V5, V6, tapi kalau ada hipertrofi ventrikel kanan, R-nya tinggi di V1, V2. R-nya di ventrikel kiri, kanan nggak perlu dihitung harus berapa, pokoknya kalau dia tinggi ya hipertrofi ventrikel kanan. Tapi kalau hipertrofi ventrikel kiri harus kita hitung dulu, R-nya tingginya memenuhi kriteria apa enggak. Lebih dari 25 kotak kecil apa enggak. Kalau memenuhi kita lihat ada ST depresi apa. Nah, nanti kriterianya sebenarnya cukup banyak. Sebenarnya nggak cuma kriteria, oh di sini ada hipertrofi ventrikel kanan cuma R per S di V1, V2 yang lebih dari 1, sebenarnya nggak cuma itu. Tapi ada ST depresi juga di V1, V2, ini masuk kriteria dalam kriteria hipertrofi ventrikel kanan. Tapi untuk screening kayak gitu tadi caranya. Ya. Nah, kemudian setelah kelainan konduksi, kelainan ruang jantung, baru kita cari kelainan koroner. Kelainan koroner gampang kok, yang dilihat itu cuma ada nggak iskemia, ada nggak gambaran infak, ada nggak gambaran nekrosis. Gambaran iskemia, kita cuma cari ada nggak T inversi. Tadi kan saya bilang, ECG normal T itu harus positif di semua lead, kecuali AVR. Dia pasti negatif. Cari aja T inversi ada apa enggak. Kemudian kalau nggak ada, cari ST depresi ada enggak. Kalau ada gambaran ini kita namakan gambaran iskemia. Atau ada nggak ST elevasi? Kalau ada ST elevasi berarti ada gambaran infak. Ada yang infak di sana. Kalau nggak ada dua-duanya, coba cari gambaran nekrosis atau Q patologis atau QS. Q-nya sangat dalam, lebih dari gelombang R atau paling tidak lebih dari 1/4 gelombang R, kita bisa namakan itu sebagai Q patologis. Kalau nekrosis ini biasanya namanya old myocard infarct. Nah, ini contohnya gambaran dari iskemia. ST depresi memang ada yang khas apa ada yang enggak. Yang khas ini yang A sama B ini. ST depresi yang horizontal sama landai ke bawah. Kalau yang landai ke atas kayak gini enggak terlalu spesifik. Udah kalau untuk yang baru belajar, pokoknya kalau ada ST depresi dibaca iskemia enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi nanti kalau kalian semakin detail belajar kelihatan kok. Oh, ini gambaran iskemia. Oh, ini karena takikardia aja sehingga ada landai ke atas. Gambaran iskemia pun ada yang khas, ada yang tidak. Yang khas ini kayak lancip kayak gini deh. Tapi kalau yang tidak khas biasanya gambarnya kayak sendoknya es krim gitu. Kemudian ada gambaran sebenarnya U inversi ini jarang sekali. Tapi kalau sampai ada U inversi ini gambaran spesifik juga untuk pasien iskemia. ST elevasi sudah pada tahu semua, yang paling khas kayak gini konveks. Kalau pokoknya gambarannya cembung kayak gini ya dia ST elevasi yang khas. Kalau yang cekung kayak gini dia tidak terlalu khas ini ya. Ini contoh gambarannya misalnya lah. Selain nanti kita sebetulnya ada kok. Selain kita menentukan dia ada ST depresi elevasi ada apa enggak, kemudian nekrosis apa enggak, kita harus juga tahu lokasi dari infak tersebut. Lokasi sebenarnya juga logis-logis saja kok, tapi nek mau dihafalin pakai ini aja ya enggak apa-apa. Kalau 2-3 AVF ya berarti inferior, 1 AVL itu lateral. Kalau V1 sampai V6 anterior, cuman kalau misalnya V1 sampai V4 aja berarti nggak sampai anterior tapi anteroseptal, cuman sampai septal aja. Nggak terlalu sulit. Tapi kalau misalnya V1 sampai V6 ditambah 1 AVL ya kita ngomongnya biasanya anterior luas. Jadinya untuk menentukan lokasi iskemianya di mana. Contoh kayak ini misalnya. Ini jelas ada ST elevasi di V2, V3, V4, V5,
V6 juga masih ada satu AVL-nya tapi tidak terlalu jelas ya. Kalau kayak gini ya kita ngomong ada infak di anterior, infak miokard akut di anterior kayak gitu ya. Karena ada gambaran ST elevasi. Sorry, ini gambaran nekrosis ya. Kalau semakin nekrosisnya misalnya semakin full dari keseluruhan otot jantung tersebut semuanya mati, gambarannya bukan lagi Q patologis tapi QS, sama sekali nggak ada gelombang R-nya. Kenapanya nanti aja ya tanyanya. Kalau tanya kenapa jelasnya panjang nanti. Penting ditelen dulu aja. Oke, baru setelah kelainan koroner tersebut baru cari nanti kelainan lain-lain. Biasanya cari ada nggak PVC, PAC ada nggak, gangguan elektrolit apa enggak. Tapi kalau tak bahas di sini elektrolit nanti banyak banget juga. Terus ada gangguan efek-efek digitalis atau gangguan-gangguan lain ada apa enggak. Jadi ini sementara enggak tak bahas dulu ya. Kita mungkin belajar yang atas-atasnya dulu tadi. Mungkin slide-nya gini aja. Terima kasih banyak. Mungkin kita lanjut tanya jawab aja ya Mbak Ning ya. Monggo yang mungkin ada pertanyaan. Sudah ada pertanyaan belum ya? Iya. Oke, ada Oke, yang mau siap. tanya boleh langsung chat atau raise hand ya. Ya, siap. Ini tadi baru ada yang tanya ini Gil, Dok, untuk ventrikular takikardi apakah termasuk irama ventrikular? Ya, iya ya, coba dijawab. Siap. Oke, yuk. Irama ventricle tachycardia. Jadi irama ventricular tachycardia kalau gambaran ECG-nya, gambaran ECG-nya tadi, gambarannya kan berarti QRS-nya harus lebar, kemudian dia reguler, selain itu harus cepat. Itu yang kita namakan sebagai ventricle tachycardia. Berarti irama tersebut ya dari ventrikular. Paling nanti tanya, kok cepet dok? Katanya ventrikular cuma 20 sampai 40. Nah, memang kalau misalnya sumber irama dia dari ventrikular murni, memang cuma akan 20 sampai 40. Tetapi ketika dia terjadi ventricle tachycardia, mekanismenya sudah berbeda. Bukan ventrikelnya itu menghasilkan irama yang 20 sampai 40, tapi di situ kita istilahkan ada reentrant. Jadinya listriknya tuh muter-muter di situ, akhirnya jadi cepet banget bisa sampai 200 sampai 300 kali per menit. Gitu kira-kira ya. Iya, iya, iya. Ini kamu masih di rumah sakit, Agil? Enggak, aku dari rumah, di rumah. Masih pakai masih pakai seragam. Enggak. Ini pakai pakai ini aja, pakai kemeja tadi soalnya pakai kaos jadi langsung kututupin. sorry tadi ada tamu soalnya jadi langsung tak tinggal ke sini. Saya pikir kamu masih di Sorry rumah ya. sakit, Gil. Ya, Enggak. ini nih ada yang nanya lagi, Gil. Ini, Oke, malam dokter izin bertanya. Yang pertama, pada kasus OMI, berapa minimal besar amplitudo dari gelombang Q sehingga dapat dikatakan sebagai Q patologis? Oke, siap. Omi ya, Q-nya seberapa sih kita bisa ngomong dia Q patologis? Sebenarnya Q patologis itu paling enggak seperempat dari gelombang R. Biasanya kesepakatan di kita kayak gitu, seperempat dari gelombang R. Tapi sebenarnya yang lebih penting bukan cuman gelombang Q-nya lebih dari seperempat dari gelombang R, tetapi kita lihat tadi lokasi-lokasinya. Contoh misalnya, kita nemu Q patologis di lead 3. Kalau cuma lead 3, kita belum bisa ngomong ini Q patologisnya karena koroner ada nekrosis apa enggak. Tapi kalau misalnya di lead 3 ada, temennya lead 3 apa tadi? Kalau inferior harus ada di 2 sama AVF-nya. Misalnya, lead 2-nya juga ini ada Q patologis atau mungkin QS. Kalau kayak gitu bisa kita ngomong ini sebagai Q patologis, ini gambaran nekrosis yang kita baca sebagai old myocard infarct. Itu sih. Jadi nggak cuman dalamnya berapa, tapi kita harus, dia gini sih, biasanya kalau aku ngajari DM-nya gini, kalau misalnya yang patol cuma satu, nggak kelihatan sekelompok, ya dianggap normal semua. Tapi kalau misalnya yang patol 2-3 orang kelihatan, baru kita ngomong itu sebagai patologis. Jadi nggak bisa kalau dia cuma sendirian. Kelainan koroner itu kalau cuma ditemukan satu lead, kita nggak bisa menimbulkan. Tapi kalau kita nemu di 2 lead yang berhubungan, baru kita bisa menyimpulkan itu sebagai kelainan koroner. Gitu ya, kira-kira Mbak. Ya, berarti kesimpulannya Dokter Agil ini berarti kalau ada miokard, infak miokard itu pasti ada regio ya, Gil. Nggak mungkin Ya, cuma betul. titik di satu Betul. itu nggak mungkin. Jadi selalu ada regio Iya. seperti tadi inferior itu 23 AVF, interior mana gitu kan ya. Jadi kalau cuma ditemukan di satu, ya belum tentu itu memang OMI atau terkait infak miokard gitu ya. Mungkin varian-varian bisa ya Gil ya, varian normal Bisa gitu bisa jadi. ya. Bisa jadi sangat-sangat sering itu.
Ya, gitu. Jadi kita harus menganalisisnya itu secara keseluruhan. Jadi jangan cuma di Oh. satu titik aja. Nih nyambung pertanyaan tadi, Gil. Hmm. Apakah gelombang gelombang patologis paling sering ditemukan pada lit 3, Dok? Enggak ya? Oke, gini sih sebenarnya bukan kalau lagi patologis di litika, hati-hati sebenarnya. Sebenarnya mungkin ini udah lumayan sering baca ECG mungkin Mbak nih gini, apa yang tanya. Ini dia. Pinter ini. Jadi gini, hati-hati memang patologis pada lid inferior itu sering tergambar sebagai mirip kayak patologis. Padahal sebenarnya bukan patologis tapi aktivasi septal activation, jadi aktivasi septal. Aktivasi septal apa? Agak ribet ya jelasinnya. Jadinya gelombang ECG ini sebenarnya sesuatu yang agak cukup kompleks. Ketika dia bentuk ruang jantung itu kan nggak cuma bulat gitu aja, tapi ada gerakannya itu dari septum, kemudian baru ke seluruh ventricle, sehingga terbentuklah kompleks QRS. Q, R sama S. Sehingga biasanya apabila ada aktivasi dari septal yang dominan, misalnya septalnya sedikit agak tebal, misalnya pada pasien-pasien hipertensi, itu sering banget gelombang Q pada lead 2-3 AVF biasanya lebih terlihat kentara dibandingkan pada ECG normal. Tapi hati-hati ya tadi itu. Kalau misalnya memang nemunya cuma di lead 3 atau cuma nemunya di lead 2, hati-hati, itu sangat mungkin bukan kelainan koroner, tapi mungkin itu cuma gambaran aktivasi septal yang sebenarnya merupakan variasi normal. Itu Tapi mungkin ya. dalamnya juga sama, Gil. Minimal seperempat itu Bisa kan. jadi. Ya, benar. Tapi kalau misalnya dalamnya kok lebih dari seperempat, hati-hati bisa jadi ini kelainan koroner, tapi tetap harus dilihat lead-lead yang berhubungan. Lead Iya. lain yang berhubungan. Gitu Nah, kalau kira-kira ya. tadi yang aktivasi septal itu implikasi klinisnya apa, Gil? Maksudnya Oke. keluhannya atau mungkin Oke. membedakan dengan infak gimana? Ya. Jadi gini, kalau aktivasi septal sebenarnya masih variasi normal, jadinya tidak perlu pengobatan. Tapi kalau dia ke patologis berarti nekrosis perlu pengobatan. Kemungkinan dia PJK stabil yang lama. Kemudian yang membedakan sebenarnya ada caranya. Jadinya kalau misalnya aktivasi septal, mestinya ketika dia disuruh inspirasi maksimal kemudian di ECG ulang, gelombang Q-nya akan berkurang. Oh, gitu. Tapi ketika dia karena nekrosis, ketika disuruh inspirasi maksimal, di ECG ulang, dia dalamnya Q-nya tetap sama. Cuman biasanya kalau disuruh kayak gitu, biasanya agak malu. Tapi gitu caranya membedakan ini aktivasi septal atau bukan. Gitu ya, Iya, kira-kira. iya, iya, iya. Mm-mm. Oke, sip ya. Terus ini, apakah bisa menjelaskan dokter kenapa pada masing-masing tipe AV blok bisa terdapat perbedaan jika pada prinsipnya sama-sama terjadi blok pada AV node? Oke, siap. Pertanyaannya bagus. Jadi gini, blok di setiap tempat, nggak cuma di AV node. Bisa jadi terjadi sebenarnya di SA node, bisa terjadi di atrium, apa simpul Bahman itu, atau di AV node, atau bahkan di ventricle. Semuanya sebenarnya ada grade-nya. Jadi kayak gini, di AV node contohnya, itu ada grade 1, 2, 3. Yang sebenarnya kita sepakati bersama ketika AV terjadi blok derajat 1 adalah uh, gangguan konduksi di mana konduksi itu semua diteruskan. Contoh misalnya AV blok derajat 1. Seluruh listrik dari atrium kalau derajat 1 akan diteruskan ke ventricle tetapi hanya kecepatannya yang melambat. Itu kalau derajat 1. Tapi derajat 2 itu lebih parah. Kalau derajat 2 yang lebih parah, dia akan melambat plus ada listrik yang dari atrium yang tidak diteruskan ke ventricle. Itu derajat 2. Makanya kita pada ECG kita dapatkan sebagai drop beats. Ada gelombang P yang tidak diikuti QRS. Kalau derajat 3 lebih parah lagi. Derajat 3 itu sama sekali listrik yang dari atrium tidak ada sama sekali yang diteruskan ke ventricle. Sama sekali putus. Apanya kabelnya sama sekali putus. Loh, tapi kok ada gelombang QRS, Dok? Berarti ada listrik yang ke ventricle. Bukan listrik yang ke ventricle, tetapi karena gelombang listrik dari atrium tidak ada yang masuk ke ventricle sama sekali, akhirnya ada generator cadangan. Generator cadangan selain dari sinus adalah generator pada junctional atau generator pada ventrikular. Akhirnya generator cadangan ini yang akan aktif, tergantung kalau misalnya generator junctionalnya dia aktif, dia akan terbentuk QRS sempit dengan heart rate antara 40 sampai 60. Kalau generator yang ventricle yang aktif, dia akan terbentuk QRS yang lebar, tetapi dia rate-nya hanya 20 sampai 40.
Gitu sih prinsip dari kelainan konduksi kayak gitu. Grade 1 dia masih diteruskan tapi melambat, grade 2 diteruskan tapi ada yang tidak diteruskan, grade 3 sama sekali tidak diteruskan. Gitu ya. Ya, itu berarti prinsip bedanya karena itu ya, Gil ya. Derajatnya. Derajatnya. Oke, lanjut. Ini mohon izin bertanya, Dok, bagaimana membedakan asistol dengan fine VF? Oke, siap. Asitol sama VNVF agak mirip juga sih sebenarnya, tapi biasanya itu kan pastinya kalian melihat kayak gitu kondisi gawat darurat. Kondisi darurat ketika biasanya kalian RCP, berarti harus di RCP pasiennya. Mau dia VF atau asistol sama-sama harus CPR. Makanya ketika kalian melakukan CPR, ketika kalian mau menganalisis irama ECG, harus CPR dihentikan biar nanti ketika kalian lihat bisa bedain ini benar-benar flat atau ini fine VF. Kalau dia ketika tidak di CPR sama sekali dia flat, ya udah itu asisten. Tapi kalau dia masih ada gelombang kecil-kecil, ya itu fine VF. Itu mungkin kira-kira ya, Mbak. Oh, Paling ya. kalau membingungkan ketika kita ketika kita CPR kelihatan memang asistol pun kayak kelihatan ada gelombang. Ya, karena kan ditekan-tekan ya, Gil ya. Benar, Ada iya. VF-nya. Oke, jadi harus dihentikan sesaat, dilihat ya, itu asistol Iya, beneran atau ditangani. memang fine VF. Oke. Iya. Ya, lanjut. Selamat malam, dokter. Izin bertanya, untuk menghitung HR, heart rate, dengan gambaran irama irreguler, apakah menggunakan rumus yang tadi juga? Oke, ya pertanyaannya bagus. Tadi memang aku ngajarin cara menghitung heart rate yang paling gampang untuk teman-teman, menurutku yang paling aplikatif juga. Tapi kalau irregular benar pertanyaannya. Tapi biasanya gini, kalau irregular ada caranya. Yang pertama, kalian bisa ngukur dari lead 2 panjang, dilihat 6 kotak besarnya. Dari 6 kotak besar tersebut, kalian hitung QRS-nya ada berapa dikali 10. Biasanya gitu paling gampang. Itu rata-ratanya sebenarnya. Rata-rata heart rate-nya berapa. Tapi sebenarnya yang paling lebih menggambarkan sih sebenarnya ini range dari heart rate-nya. Contoh atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi tersebut biasanya kita sebagai klinisi lebih senang dilapori heart rate-nya sekian sampai sekian. Jadi kita bisa membayangkan ini pasien kira-kira perlu penanganan segera apa enggak. Contoh misalnya dia heart rate-nya antara 70 sampai 100 lah. Ketika kita ngomong 70 sampai 100, berarti cara membacanya pun kayak tadi itu. 300 dibagi kotak sedangnya. Tapi kita cari mana yang paling lebar sampai mana yang paling sempit. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi cara ngitungnya hampir sama. Jadi Gitu. tetap ya, tetap Cara-caranya sama. kotak tadi dibagi jarak RR, tapi yang paling sempit pakai range lebar. Paling lebar ya, Gil. Itu sebagai range ya. Dan harus di lead 2 panjang ya. Benar, kalau dia aritmia lead 2 panjang untuk lihat rata-rata dari heart rate-nya. Ya, oke. Ini terkait ventricular tachycardia, cara mengetahui kekuatan VTH-nya berapa ya, Dok? Itu VTH itu apa, Gil? Voltage mungkin voltage maksudnya. Voltage kayaknya. Voltage. Sebenarnya gini sih, ventricular tachycardia biasanya kita nggak perlu ngukur kayak gitu. Kenapa? Soalnya penanganannya toh juga tidak bergantung dari voltage dari listrik yang dihasilkan oleh ventrikular tersebut. Ventricular tachycardia biasanya penanganannya tergantung. Biasanya kalau kita ngikutin ACLS dia masuk tachyarrhythmia, tergantung stabil apa enggak. Kalau enggak stabil obat-obatan. Kalau stabil dia obat-obatan, kalau enggak stabil kita lakukan kardioversi elektrik. Kardioversi elektriknya juga tidak bergantung dari voltage yang dihasilkan oleh ventricle tachycardia tersebut. Cuman biasanya gini, kalau misalnya dia VT tidak stabil ya kita mulai kardioversinya dengan 100 Joule. Nggak berhasil kita naikkan 150, naikkan lagi sampai 200. Biasanya gitu. Kalau voltage-nya sendiri biasanya kita nggak ngukur. Kalau mau diukur bisa aja sih tingginya berapa, nanti ini kira-kira penghasilan klinis, tapi tidak bermakna klinis sama sekali. Ya, gitu jadi kira-kira. Tidak untuk menentukan tata laksana juga ya, Gil ya? Iya, benar. Oke. Izin bertanya, Dok. Tadi disebutkan tentang strain pattern pada hipertrofi ventricle. Kalau dilihat sekilas jadi mirip dengan iskemik, betul? Ya. Bagaimana cara membedakannya? Ya, ini sering. Ya, pertanyaannya bagus. Makanya tadi aku cerita kalau kita mau baca ECG sebaiknya harus runtut kayak yang diceritain tadi. Mulai dari irama, heart rate-nya, kelainan konduksinya, kemudian kelainan
kelainan ruang jantung, baru kelainan koroner, baru lain-lain. Kenapa? Contoh kayak misalnya gini, ketika kita sudah membaca ini sebagai hipertrofi ventrikel kanan, berarti ada ST depresi di V5-V6, itu merupakan gambaran dari hipertrofi ventrikel kiri. Sehingga tidak perlu lagi kita baca ini sebagai iskemia, kecuali ada gambaran ST depresinya di tempat lain. Contoh misalnya ST depresi di lead 23 AVF, itu tetap bisa kita baca sebagai iskemia inferior. Cuman kalau di V5-V6-nya tidak perlu lagi kita baca sebagai iskemia. Kenapa? ST depresinya diakibatkan oleh bukan karena koronernya, tetapi karena demand oksigen yang tinggi pada ventrikelnya. Loh dok, ternyata dia nantinya ada koronernya. Loh itu masalah lain. Tadi ini kan kita baca ECG. Kita baca ECG tetap harus kita kembalikan ketika diagnosis pasien. Kita lihat mulai dari anamnesisnya seperti apa, kemudian pemeriksaan fisik kita seperti apa, ditambah ECG dan pemeriksaan penunjang lain. Tapi ketika baca ECG diurutin sesuai urutan tadi. Gitu kira-kira ya, Dr. Ninggar. Ya, ya. Jadi urutan itu penting ya. Itu pengalaman dulu sekolah juga sih saya. Jadi kalau membaca memang harus kayak gitu, harus urut. Jadi kalau sudah memang terbacanya left ventricular hypertrophy, apalagi klinisnya tidak menunjang ya ke arah iskemi, ya jangan dibaca sebagai iskemi gitu ya, Gil ya. Ya tapi gambarannya memang mirip banget pattern itu. Memang ada ST depresi yang jelas sekali ya. Oke, pertanyaannya bagus. Terus berikutnya izin bertanya tentang ventrikular takikardi segmen PR dan segmen PT, apakah isoelektrik atau isometrik, dok? Gil? Ninggar ini ya sinyalnya lagi kurang bagus ya. Aku lanjutin dulu aja ya. Pertanyaannya mungkin tak baca. Selamat malam dok, izin bertanya ventricle tachycardia segmen PR dan segmen PT-nya apa isoelektrik atau isometrik dok? Biasanya gini, kalau misalnya sudah ventricle tachycardia, biasanya segmen PR sama segmen PT-nya udah nggak kita lihat, karena biasanya gelombang P-nya aja sulit banget kelihatan, kadang sudah tertumpuk sama gelombang QRS-nya. Jadinya biasanya kita nggak merhatikan itu sih deh. Kecuali pada advance banget mungkin ya baru diperhatiin. Tapi kalau pada basic nggak perlu kok dek dilihat. Kemudian, selamat malam dokter, izin bertanya, pada pasien dengan kronik atrial fibrilasi, bagaimana cara menginterpretasi abnormalitas atriumnya dok? Terima kasih. Pertanyaannya bagus, makanya kayak tadi balik. Kalau kita bacanya sudah atrial fibrilasi, berarti gelombang P-nya kan dia sangat-sangat, ya gelombang P-nya banyak dan tidak teratur. Jadinya tidak bisa kita interpretasi abnormalitas dari atriumnya. Jadi tidak perlu dibaca abnormalitas atriumnya. Loh, nggak bisa lihat lah dok. Pembesaran atrium kanan dan atrium kiri tidak bisa kalau dari ECG, tapi kita punya modalitas lain seperti contoh foto ronsen atau USG jantung atau ekokardiografi. Jadinya tetap pada diagnosis pasien kita tidak bisa cuma menggunakan satu alat pemeriksaan penunjang. Pertanyaan lanjutnya, izin bertanya dok, jika kriteria Sokolon ion lebih dari 35 mm tapi RDV 5V0-nya kurang dari 25 mm dan tidak terdapat strain pattern, apakah tetap bisa dibaca LVH? Oke, tadi itu aku agak cepet-cepetan jelasin dengan tentang LVH ini. Jadi kalau LVH paling nggak gini, kalau buat kalian, pokoknya harus kriteria voltase itu kita bisa ngomong ini sebagai LVH. Tapi cuman kalau misalnya di kriterianya dia cuma kriteria voltase kayak ini lebih dari 35 mm atau V5 V6-nya kurang lebih dari 25, kalau cuma kriteria voltase kita belum bisa ngomong ini sebagai LVH. Kenapa? Contoh misalnya pada pasien yang kurus sekali itu biasanya bisa terlihat QRS-nya sangat lebar, sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena jarak antara elektrodamu sama jarak ke
jantungnya nggak terlalu jauh, sehingga biasanya gambaran QRS-nya tinggi-tinggi juga. Jadi hati-hati, belum tentu. Jadi harus ditambahi dengan kriteria lain. Sinyalnya hilang ya Mbak Ning ya? Iya, tadi Iya, sorry. Kita nyambung. lanjutin jawab satu-satu tadi Mbak Ning. Monggo Lanjut. dilanjutin. Ya. Enggak, Nah, kalau habis keluar biasanya hilang nih pertanyaannya. Kamu lanjutin dulu aja, Gil. oke, ya, enggak apa-apa. Ini pertanyaan lanjutnya, pasien STEMI pada fase awal belum ada kenaikan ST, kadang diberikan gambaran T tinggi seperti hiperkalemi. Bagaimana tips membedakannya? Oke, yuk pertanyaannya bagus banget ini. Memang pada STEMI biasanya awal-awal bukan ST elevasi, malah biasanya cuman hiperakut T istilahnya kita. Jadi T-nya sangat tinggi, mirip sama gambaran hiperkalemi. Bedakannya kayak gimana? Sulit. Bedakannya sulit, jadinya tetap kita diagnosis pasien nggak mungkin cuma dari ECG, tapi harus dari keseluruhan. Kalau memang pasiennya datang dengan nyeri dada yang khas, lebih dari 20 menit, kalian dapetin gambaran T yang tinggi, hati-hati jangan dipulangkan meskipun ST-nya belum naik. Lebih baik kalian evaluasi ECG-nya setengah jam atau 1 jam kemudian. Akan lebih bijaksana menurut saya. Jadinya biasanya nanti kalau kalian ECG ulang 1 jam gitu, biasanya sudah ada perubahan. Entah nanti ST-nya depresi atau ST-nya elevasi kayak gitu. Jadi kalau membedakan cuma dari ECG-nya sulit banget, hampir sama. Kalau ini, Kemudian, Gil, kalau hiperkalemi, apakah ada oh, semua lead, sedangkan kalau betul. infak mungkin ada tadi lokasi-lokasi. Benar, lokasi. Itu juga bisa jadi salah satu panduan kita memang Mbak nih. Biasanya, tapi yang bikin sulit biasanya kalau anterior luas. Kalau anterior luas biasanya hiperakut T sulit, mirip semuanya T-nya tinggi-tinggi, tinggi banget. Tapi gitu juga kadang hiperkalemi pun kadang ada beberapa lead T-nya nggak terlalu tinggi juga kadang. Jadinya kayaknya akan lebih sangat bijak kalau misalnya kita kembalikan lagi kondisi pasiennya seperti apa. Gitu kira-kiranya. Sama tadi aku setuju yang Ragil bilang, kalau memang bingung, diulang ya EKG-nya ya, Gil. Iya, harus diulang. Waktunya yang paling pas berapa jam, Gil? 1 jam nggak masalah sih. 1 jam Lihat ya. evaluasi keluhannya pasien. Iya. Kalau ada fluktuasi atau perubahan, hati-hati itu ke arah ini. Hampir pasti koroner. Iya. Ya, itu Arahnya caranya koroner. ya. Nah, oke, lanjut, Iya. Gil. Lanjut yang ini, izin bertanya pada kriteria skarbosa pada pasien iskemi, LBBB menyebabkan iskemianya atau iskemianya menyebabkan LBBB. Ini yang tanya ini ini mau ambil jantung kayaknya. Kalau nggak udah PPDS nih. Kriteria skarbosa. Kriteria skarbosa itu sebenarnya untuk LBBB sebenarnya biasanya untuk membedakan ini LBB-nya new onset atau LBB yang sudah lama biasanya. Tapi tetap dia sensitivitasnya untuk membedakan ini new onset apa enggak juga nggak terlalu tinggi. Jadinya saya juga kadang nggak ngitung-ngitung itu juga sih. Tak balikin ke klinis pasien biasanya kalau tahu LBBB. Kalau dia klinisnya nyeri dadanya khas banget, ya hati-hati kita anggap aja ini new onset, jadinya kita treat dia sebagai STEMI. Tapi pertanyaannya ini, kalau pertanyaannya apakah LBBB menyebabkan iskemi atau sebaliknya. Jadi sebenarnya iskemianya itu, infaknya itulah yang biasanya akan bisa menyebabkan gambaran LBBB tersebut. Kenapa? Biasanya contoh misalnya kalau misalnya dia infaknya atau kelainan koronernya mengenai koroner yang memberi arterialisasi, memberikan makanan, memberikan oksigen ke bundle branch yang kiri, ya tentu saja dia akan bundle branch-nya terganggu, terbentuklah left bundle branch block kayak gini. Bundle branch tergantung kanan atau kiri. Sehingga iskemianya itulah yang sebenarnya menyebabkan gambaran LBBB atau gambaran iskemia yang lain. Terus bisa diakses di YouTube, nggak tahu bisa nggak, Mbak Ning? Ini Bisa. udah jawab. Oke. Terus bertanya, ini izin bertanya, apakah gambaran RBBB selalu merupakan awal dari ST elevasi? Mohon penjelasannya, dokter. Oke, gini, jadinya kalau gambaran ST elevasi yang kita anggap sebagai infak miokard akut, yang pasti ST elevasi tadi yang teman-teman sebut sebagai perakut, hati-hati tapi harus kita ulang. Dan sebenarnya new onset LBBB left bundle branch block. Kalau kita nemu RBBB right bundle branch block, sebenarnya bukan suatu gambaran yang khas untuk ST elevasi. Tapi hati-hati juga, jarang banget, tapi hati-hati, saya juga pernah dapat soalnya pasiennya. Kalau ada RBBB yang baru, benar-benar ECG-nya sebelumnya bagus tapi berubah RBBB dan ada nyeri dada yang khas, itu salah satu
sebenarnya juga salah satu gambaran dari STEMI, dan biasanya kalau STEMI yang RBBB kayak gini, biasanya prognosisnya jelek banget biasanya. Sering kali soalnya dia nutupnya di pangkal dari coronary artery, sehingga biasanya akan selanjutnya akan terjadi aritmia-aritmia yang lain yang lebih malignan biasanya. Jadi hati-hati juga kalau misalnya nyeri dada yang khas, gambarannya RBBB, hati-hati juga. Itu bisa jadi gambaran STEMI, tapi sebaiknya masih ada waktu dikonsulkan. Kalau enggak ya di-treat aja sebagai STEMI, tergantung dari anamnesis periksa fisikalnya. Tapi jarang ya Oke, gitu ya, lanjut. RBB. Jarang banget Mbak Ning, tapi aku pernah selama 3 tahun praktek sekali dan pasiennya meninggal. Oh. Itu makanya aku traumatis banget. Jadi ujung-ujungnya aritmi karena dia dari kanan ya, Gil ya? Iya, kanannya tertutup total pasti kalau kayak gitu. Aku baca jurnal-jurnal lagi, oh iya, prognosnya selalu jelek kalau RBBB. Gitu. Oke, ini Jarang tapi, untung aja jarang. jarang ya. Heeh. Oke, Mm-mm. ini selamat malam dokter. Mohon izin bertanya, pada PVC apabila asimptomatis tidak perlu diterapi, namun jika PVC yang maligna atau R-on-T bisa menjadi VF. Sebagai dokter umum nanti, jika menemukan pasien PVC maligna, apa yang sebaiknya kita lakukan, dok? Oke, pertanyaannya bagus. Jadinya PVC itu ini sering banget. Ini sering banget yang akan kalian temuin juga di di daerah atau ketika kalian praktek. Zaman dulu ECG belum banyak, sekarang mulai banyak. Orang juga mulai kesadaran terhadap kesehatan mulai sering. Nah, PVC ini sebenarnya juga sebagian besar bahkan itu biasanya juga sebenarnya adalah variasi normal. Seringkali cuma karena mungkin kena kopi atau mungkin makanan yang nggak pas atau mungkin aktivitas fisik yang terlalu berlebihan, bisa muncul PVC yang okasional yang sebenarnya tidak membahayakan. Jadi kalau kalian nemu PVC yang pertama kalian lihat bener ini udahan pinter, dibedain ini malignan atau dia malignan atau benign atau Cina. Malignan atau benign, malignan itu contoh gambaran PVC yang tadi R-on-T, jangan sampai nggak diapa-apain, jangan sampai nggak dirujuk. Atau PVC yang bigemini, jadinya KRS normal, PVC, KRS normal, PVC itu hati-hati bigemini. Atau dia ada gambaran kuplet. Kuplet itu berarti KRS apa PVC-nya dua PVC yang barengan. Ada PVC apa irama sinus normal, PVC kayak gitu. Atau dia ada non sustainability-nya, jadinya PVC yang 3 kali berurutan, itu juga malignan. Nah, itu contoh gambaran PVC yang malignan. Kalau bukan kayak gitu, cuman misalnya, atau multivokal, sorry. Multivokal itu gambaran PVC-nya kadang lancip ke atas, kadang lancip ke bawah. Itu juga malignan. Kalau PVC-nya bukan kayak gitu, berarti Cina. Contoh okasional, cuma muncul sesekali. Itu sebenarnya gambaran Cina. Itu yang pertama, lihat gambaran PVC-nya. Yang kedua, dilihat dari keluhan pasien. Biasanya sih kalau keluhannya dia bukan keluhan yang ke arah koroner, biasanya masih aman, bukan ke arah koroner atau dekom. Biasanya PVC-nya akan membaik sendiri dengan tergantung dari pemicu PVC tersebut. Tapi kalau misalnya dia ada dekom atau dia ada gangguan-gangguan koroner, hati-hati, sebaiknya juga harus ditreat untuk koroner maupun dekomnya, dan ini merupakan salah satu tanda-tanda perburukan dari koroner maupun dekomnya. Yang ketiga, kalau misalnya memang nggak ada keluhan-keluhan tadi, nyeri dada atau sesek dekom tadi, dekom atau koroner. Yang ketiga, kalian lihat riwayatnya pasien tersebut. Ada nggak di keluarga riwayat yang meninggal mendadak di usia muda? Kalau memang nggak ada, dia nggak ada keluhan, PVC muncul sesekali, nggak usah diapa-apain, nggak apa-apa sebenarnya. KIE yang baik aja keluarga pasiennya. Tapi ya gitu, tergantung KIE kalian. Semakin oke KIE kalian, semakin dia merasa tenang, semakin KIE kalian kurang bagus, kalian kurang yakin juga. Biasanya pasien pun akan bingung dan datang ke kalian lagi untuk minta dirujuk biasanya. Makanya pinter-pinter KIE pasien ya. Gitu kira-kira. Pencetus apa, Gil, yang paling sering biasanya kalau PVC benign gitu? Mungkin untuk edukasi Nah, pasien. ya. Kalau perempuan muda paling sering obat diet. Hati-hati. Taijo gitu, taijo yang sering-sering banget, banyak akan nutrisi kita yang nggak masuk, misalnya magnesium, kalium, itu sering kali nggak, elektrolit kecil-kecil gitu nggak masuk sehingga muncul PVC. Kemudian makanan lain ya jelas seperti kopi, terus misalnya makanan-makanan yang kayak apa ya, brem itu yang fermentasi itu juga biasanya ngaruh ke PVC ini. Atau mungkin aktivitas fisik yang berlebihan juga bisa muncul PVC, atau stres fisik yang berlebihan. Itu paling sering. Ya, itu mungkin bisa dijadikan bahan anamnesa juga ya kalau ketemu PVC Ya, benign ya. betul. Kalau perempuan ditanyain obat diet ya.
Kalau cowok ini lagi diet apa enggak? Kalau cowok ini biasanya obat-obatan itu apa? Kalau gym-gym gitu loh. Oh, Apa itu? Itu juga sering bikin PVC kayak gitu. Biasanya gangguan nanti karena dia konsumsi terlalu banyak, akhirnya biasanya heparnya ada gangguan, ah, muncul PVC biasanya kayak gitu. oh. Itu Berarti hati-hati juga biasanya obat-obatan, kalau cowok. ya, berarti obat-obatan Benar. diet itu. Herbal-herbal gitulah, hati-hati Betul, ya. biasanya. Oke. Ya, lanjut. Untuk penanganan awal pasien dengan AF unstable di vaskes pertama, bagaimana? Oke, kalau kayak gini ikut ACLS aja. Jadi kalau ACLS, kalau misalnya kita tachyarrhythmia, heart rate-nya lebih dari 150, kita lihat stabil apa enggak. Kriteria stabil apa enggak itu tensinya ada hipotensi enggak, ada shock apa enggak, ada sesek ada nyeri dada apa enggak, kemudian ada penurunan kesadaran enggak. Ada salah satu aja dari ini kita anggap berat stabil. Kalau enggak stabil paling ideal ya harusnya dilakukan kardioversi elektrik. Cuma hati-hati kalau pada pasien dengan atrial fibrilasi biasanya enggak stabilnya lihat-lihat sebenarnya, lihat kondisi lihat underlying disease-nya. Sering banget ya Mbak Ning ya, mungkin kalau di internal kayak misalnya pasien sepsis, dia sebelumnya sudah AF, munculnya juga jadi AF, nggak stabil. Hati-hati kalau kayak gitu nggak usah di kardioversi elektrik, bisa makin Ya, makin mempercepat nanti ya. Jadi kalau kondisi kayak gitu kita ya. kita perbaiki underlying disease-nya. Jadinya kalau vaskes pertama kayaknya kalau AF nggak stabil kayaknya sulit ya, kayaknya rujukan sebelum dirujuk pastikan kondisi mungkin hemodinamik stabil lah ya. Ya, Itu mungkin kira-kira. kecuali mungkin kalau sepsis tadi ya, mungkin bisa ditangani Benar. dulu sebelum dirujuk kalau memang nggak stabil ya. Tapi sepsis Iya, biasanya kalau misalnya sudah terlalu jelek juga nggak bisa dirujuk kan, Gil ya? sulit iya. Ini juga tuh. Iya, iya, iya. Soalnya ada rencana, maksudnya ada kemungkinan kardioversi ya, makanya lebih baik. Benar. Oke. Ini ada yang nanya lagi, apa saja kriteria sehingga dikatakan sebagai low voltage dan dapat dijumpai pada keadaan atau kondisi apa saja dan apakah perlu diterapi? Oke, jadi low voltage itu biasanya kita istilahkan sebagai gambaran GRS yang yang kecil nggak sampai tinggi banget di seluruh lead biasanya low voltage itu. Jadinya kapan kriterianya sebenarnya kalau saya baca-baca buku ECG kok belum nemu ya kriteria yang pasti. Tapi biasanya gini, QRS-nya tingginya nggak hampir-hampir sama gelombang T-nya. Atau bahkan biasanya lebih rendah daripada gelombang T-nya. Normalnya kan harusnya jauh lebih tinggi daripada gelombang T. Tapi kalau nemu misalnya QRS-nya kok hampir-hampir sama gelombang T, hati-hati itu low voltage. Pada kondisi apa aja banyak sebenarnya diferensial diagnosisnya. Salah satunya adalah tamponade jantung atau perikat efusi yang sangat masif itu bisa memberikan gambaran low voltage atau mungkin pada pasien yang kondisi sangat gemuk sekali atau mungkin pada pasien dengan gangguan hati-hati juga kalau misalnya ada gangguan kulit misalnya lagi edema sekali pasiennya bisa jadi konduksi listriknya kurang bagus bisa gambarannya juga low voltage kayak gitu itu kira-kira mungkin DD-nya ya. Ya, tapi di semua lead ya, Gil ya. Berarti kalau tadi gemuk atau edem itu low voltage di semua lead. Kalau tadi yang tamponade juga semua lead ya? Selalu valid juga Ada biasanya. klinisnya mestinya ya, klinis. Balik klinisnya lagi, kita lihat klinisnya lagi. Oke, ini yang berikutnya, apa bisa menjelaskan sedikit dokter perbedaan antara kardioversi dan defibrilasi? Oke, kardioversi sama defibrilasi. Kalau kardioversi itu intinya untuk aritmia yang tidak stabil. Biasanya pada pasien yang kondisinya masih sadar biasanya. Kita lakukan kardioversi. Dosisnya berbeda-beda. Dosisnya tergantung dari irama yang kita jumpai. Dia SVT-K, VT-K, atau AF-K. Kemudian juga kalau pada kardioversi, mode pada alatnya kita bikin mode synchronize. Tapi kalau defibrilasi, biasanya kita berikan DC shock itu kita berikan pada kondisi pasien dengan cardiac arrest. Pasien yang henti jantung dengan gambaran iramanya VT atau VF. Itu kita berikan defibrilasi, DC shock, dosisnya maksimal pada alat tersebut. Kalau dia monofasik 360, kalau bifasik 200 Joule. Terus modenya pada alat nggak sinkronis ya, unsinkronis. Itu sih perbedaannya. Ya. Secara singkat. Terus ini ada yang nanya, membutuhkan berapa lama dok waktu minimal untuk kalibrasi mesin EKG? Dan apakah ada tanda yang menunjukkan bahwa mesin EKG perlu dikalibrasi?
Waduh, itu pertanyaan sulit karena saya tidak pernah kalibrasi. Ya, Biasanya teknikal teman-teman ya. perawat yang lebih pintar. Tapi gini lah intinya kalau misalnya alat ECG kalian mulai mulai biasanya sih paling sering gelombang P-nya mulai nggak terlihat. Jadinya sering apa? Ada apa itu? Trill gitu. Apa? Trill. Trail mulai banyak trail, hati-hati kayak gitu ya, mungkin butuh kalibrasi kalau kayak gitu. Tapi kalau enggak masih aman sih, tapi itu biasanya settingan ininya aja, kecepatan ECG-nya, settingan voltasenya itu yang biasanya perlu disetting biar nanti ketika dapat gambar dari ECG-nya enggak yang aneh-aneh banget ya, kecepatan kertasnya 25 mm per second kayak gitu-gitunya sih. Tapi kalau kalibrasinya tiap kapan ya enggak, saya kurang tahu, saya Tanya ke nggak perawat pernah baca. ya, Iya lebih. siap, sorry ya nggak pernah baca itunya. Oke oke. Ya, ya. Ini minta penjelasan mengenai WPW sindrom dan delta wave, Gil. Oke ya, tadi kalau tak ceritain kan tentang gangguan konduksi, yang saya cerita tadi kan kelainan konduksi kalau misalnya dia melambat. Memang ada kelainan konduksi yang dia lebih cepat daripada biasanya. Biasanya memang lebih cepatnya itu pada atrium ke ventricle. Jadinya normalnya kan dari atrium harusnya masuk ke AV node baru ke ventricle. Fungsinya AV node ini pertama memang sebagai kabel yang menghubungkan antara atrium sama ventricle. Tetapi dia seluruh listrik dari atrium itu harus masuk AV node dulu. Tidak bisa langsung ke ventricle, harus masuk AV node dulu, baru dari AV node akan dilanjutkan ke ventricle. Nah, dia fungsi pertamanya di menghubungkan antara atrium sama ventricle. Fungsi keduanya dia meredam listrik dari atrium ke ventricle. Jadinya listrik dari atrium ke ventricle itu dihambat sementara. Jadi dia dilambatkan sama AV node. Kenapa kok dilambatkan? Biar jantung itu punya waktu untuk mengisi ventricle, ketika sudah terisi baru ventrikelnya dikasih listrik, akhirnya dia berkontraksi baru memompa ke seluruh tubuh. Ada gangguan-gangguan jadinya listriknya yang dari atrium tidak masuk ke AV node, jadinya nggak semuanya masuk ke AV node. Ada beberapa yang langsung loncat ke ventricle. Itu yang kita namakan sebagai jalur aksesori. Itu kalau teman-teman masih ingat anatominya, jadi antara atrium sama ventricle kan selalu ada katup. Katup itu kan jaringannya dia jaringan ikat, bukan jaringan miosit. Karena jaringan ikat tidak bisa, harusnya dia dari atrium listrik itu masuk ke ventricle. Jadi harusnya masuk ke AV node semua. Nah, ternyata jaringan ikat ini ada beberapa pada pasien bukan jaringan ikat terbentuknya, tapi malah jaringan mirip dengan miosit, sehingga listrik yang dari atrium tadi ada yang loncat langsung ke ventricle. Ketika loncat tersebut ada beberapa jenis, ada yang WPW syndrome, LGL syndrome, ada yang satunya lagi apa ya? Lupa aku. Ada beberapa, pokoknya jalur aksesori ada 3 ini, sehingga ketika ada jalur aksesori ini sering kali terbentuk seperti gelombang delta. Kenapa kok delta? Karena PR intervalnya yang biasanya normal antara 3 sampai 5 kotak kecil, dia memang ada yang masuk ke, ketika yang masuk ke AV node ya tetap jaraknya 3 sampai 5 kotak kecil, tapi yang dia langsung lompat listriknya tadi baru 1 kotak atau 2 kotak kecil, dia langsung ada listrik menuju ke QRS sehingga terbentuk kayak delta gitu kira-kira. Kalau nggak gambar agak sulit jelasin. Tapi moga aja ngerti ya. Ini canggih-canggih, Gil, pertanyaannya. Tapi ya advance. Advance. Iya, ini nanya, pada AF kapan kita memilih rate control dan kapan kita memilih rhythm control? Masuk ke jantung dulu itu. Jadi SPJP dulu itu. Nggak gini. Intinya gini. Jadinya AF itu memang kalau AF kita ngadepin pasien AF, pertama itu kita lihat ini mau rate control atau rhythm control. Kedua kita lihat, sebenarnya kita lihat dulu stabil atau tidak stabil. Kalau dia stabil, kita lihat mau di rate control atau rhythm control. Kemudian jangan lupa pencegahan terhadap stroke-nya di kemudian hari. Pada pemilihan rate atau rhythm control, biasanya kita lihat dari AF-nya itu sendiri. AF-nya dia apakah paroksisma, atau AF-nya dia permanen, atau sudah long standing, udah wes nggak mungkin di permanen, nggak mungkin, atau persisten yang masih mungkin dikembalikan. Biasanya pada AF yang paroksismal pilihannya biasanya memang lebih pilihannya ke rhythm control. Tapi kalau pasien yang udah persisten AF biasanya pilihannya ke rate control biasanya. Ketika kita mau milih rhythm control pun biasanya kita harus ada tahapannya, nggak boleh sebenarnya AF langsung diberikan obat
apalagi kalau kita nggak tahu onsetnya misalnya lebih dari 48 jam, soalnya ada kemungkinan terbentuk trombus di situ ketika kita kembalikan ke irama sinus, hati-hati. Bisa jadi dia malah terjadi stroke. Jadinya untuk memilih ritme kontrol pun harus bijak-bijak. Jadinya kalau kita tahu pasti, oh ini baru 1 jam, ini AF-nya post-op, aku kasih obat-obatan biar dia kembali ke sinus, tidak masalah. Tapi kalau kita nggak tahu onsetnya, sebaiknya rate control dulu, baru nanti kita arahkan rhythm control tergantung dari pasiennya. Karena ternyata ketika di rate control maupun di rhythm control, ternyata mortalitasnya sama. Meskipun biasanya quality of life-nya apa QOL-nya biasanya memang agak berbeda. Nah, itu nanti balik pilihan dari pasien. Kalau pasiennya masih nggak nyaman ini dok, minta di rhythm control, baru kita diarahkan ke sana. Itu kira-kira Dokter Lingkar ya. Ya, oke. Ini udah kejawab semua. Ada lagi nggak ya yang kira-kira yang mau tanya? Ada tambahan nggak, Gil? Udah itu pinter-pinter banget mereka. Ya, mungkin misalnya mau kapan apa? Mungkin lebih advance. Tadi kan sekilas banget aku jelasin ke semuanya. Tentang detailnya sih memang lebih baik belajar-belajar lagi sih. Tadi itu sebenarnya refreshing buat kalian aja kok. Kayaknya yang ngedengerin ini udah pada pinter semua kok sebenarnya. Ya. Mungkin misalnya mau masih ada pertanyaan, enggak apa-apa dilanjutkan, nanti mungkin dijawabin lewat WA kalian, Dokter Lingkar ya. Ya, oke. Kalau sudah nggak ada yang tanya, oke deh. Mungkin closing statement, Gil. Siap. Jadi gambaran tadi kalau misalnya kita mau baca ECG, memang ECG itu bacanya nggak bisa kita baca gini sih. ECG pertama, aku ingat banget dua sama dokter dia itu bilang ke kita, beliau bilang itu baca ECG ini kayak kalian belajar baca ABCD, belajar baca. Jadinya kalau anak baru belajar baca, kalau memang dia niat baca, ya ada koran sobek juga dia bakal baca kayak gitu. Jadinya ECG ini pun sama, kalian kayak lagi belajar kayak gitu. Jadinya kalau kalian nggak pernah latih, pasti lupa. Tapi kalau kalian latih 1-2 kali masih susah, 2-3 kali masih susah, 4-5 kali susah, enggak. Nanti ke 10-15 pasti lebih gampang. Jadinya semakin kalian sering pakai, semakin akan mudah. Jadinya kalau memang niat untuk belajar baca ECG, ada ECG meskipun cuma sobekan ECG, lihatin itu apa iramanya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bacanya ECG-nya ini memang nggak bisa kalau kita baca ECG asal-asalan, itu tidak menggambarkan pasien pastinya. Jadi harus teliti. Salah satu telitinya sistematis kayak tadi, iramanya, rate-nya, cari kelainan konduksinya, kelainan ruang jantungnya, baru kelainan koroner sama lain-lainnya. Dan juga ketika kita sudah baca sistematis kayak gitu, baca dengan baik ECG-nya dengan teliti, tetap ini adalah salah satu pemeriksaan penunjang yang dimana ketika kita diagnosis pasien tidak bisa memang kita cuma pakai satu alat penunjang untuk diagnosis pasien. Meskipun memang banyak sekali kelainan jantung, biasanya dari ECG tanpa lihat pasien kita sudah bisa tahu. Contoh ST elevasi, biasanya ST elevasi yang khas bisa ngomong kita, oh ini nih pasien apa STEMI, atau biasanya gambaran ini RVH dengan abnormalitas atrium kiri. Oh ini pasien MS, gak lihat pasiennya, gak dengerin murmurnya, kita bisa nebak 90% ini MS, tapi tidak boleh kita diagnosis pasien cuma dari ECG, tapi tetap balik anamnesis, fisik, sama ini pemeriksaan penunjang dan penunjang tambahan. Itu mungkin dokter peninggal. Oke, ya. Makasih Dokter Akil. Makasih juga untuk teman-teman yang lain. Nanti kalau memang kira-kira butuh tentiran EKG yang advance ya, mungkin bisa request gitu ya. Nanti kalau banyak yang mau, mungkin nanti saya tawari Dokter Agil lagi untuk nentir lagi ya. Oke. Ya udah. Makasih banyak ya, Gil. Yuk, sama-sama Mbak Ning. Terima kasih juga teman yang lain. Ini ya, mau tadi semua. Nah, tadi soalnya YouTube-nya error. Biasanya bisa langsung live ini, Gil, di YouTube. Oh, Jadi kayaknya okay. Tapi ini saya save, saya record. Record ya. Nanti kalau udah share ya. Nanti saya share di YouTube, bisa diulang-ulang lagi penjelasannya dari Dokter Agil ya. Oke. Terima kasih semua. Oke, see you semua malam.